你让我来救你的命。几乎都出动了。Halo para pecinta Donghua. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita spoiler Tales of Heartingkat episode 74. Jinmu mengendalikan kapal harta karun untuk menghindari pedang es, tetapi semakin banyak pedang es yang terus tumbuh di permukaan lautan awan, sehingga semakin sulit bagi kapal harta karun untuk menghindar. Jinmu berteriak, "Raja Iblis Dutian, di mana kau? Apa yang kamu inginkan?" Raja Iblis dari alam surgawi dengan malas berjalan keluar dari kabin. Tampak seolah dia tidak akan melakukan apa-apa meskipun kau membunuhnya. Jinmu sangat marah melihatnya dan berteriak, "Kau masih mau berlutut dan menjilat jari kakiku? Kalau kau tidak mau menjilatnya, ayo bantu aku. Aku tidak takut padamu." Raja Iblis Dutian mencibir, tetapi kemudian berjalan mendekat dan berkata, "Lagi pula, aku adalah penguasa Dutian. Jika kau ingin aku menyelamatkan hidupmu, sebaiknya kau ucapkan tolong terlebih dahulu." Urat-urat di dahi Jinmu menonjol. "Tolong." Raja Iblis Dutian tertawa penuh kemenangan. "Jadi, akhirnya kau tunduk padaku." Ia melihat sekilas kemarahan Jinmu yang akan segera muncul. Dengan cepat menekan rasa puas dirinya dan mengucapkan mantra iblis yang keras. Saat mantra itu semakin keras dan mendesak, Raja Iblis bertangan 8 itu mengangkat 8 lengannya setinggi-tingginya, dan sebuah cermin hitam tiba-tiba muncul di atas kapal. Seberkas cahaya hitam tebal melesat lurus ke bawah dari cermin hitam, mencetak lautan awan dengan suara mendesing. Lautan awan tampak seolah-olah tinta hitam pekat telah dituangkan ke dalam baskom berisi udara, dan kabut hitam masuk. Dalam sekejap, asap hitam yang mengepul memenuhi area seluas lebih dari 10 mil, menggagalkan wanita berbaju biru yang mengejar mereka. Di tengah kepulan asap hitam, wanita itu mengeluarkan erangan tertahan, merasakan jantung bergejolak saat berbagai macam pikiran yang mengganggu muncul dari lubuk hatinya. Bahkan hati daunnya yang jernih pun tak mampu ditahan karena telah dirusak oleh berbagai pikiran yang mengganggunya. Teknik pedang pemisahan dan kebenciannya awalnya bertujuan untuk melepaskan diri dari cinta dan kebencian, menekan segala macam keinginan dan gangguan di dalam hati, sehingga hati daunnya bisa jernih dan sesempurna hati pedangnya. Namun, kini hati pedang tercemar seperti tinta hitam pekat, dan iblis batinnya merajalela. Dia merasa hatinya terpenuhi dengan segala macam keinginan. "Sayang sekali, jika aku punya cukup waktu, aku bisa melatih wanita sedingin gunung es ini untuk menjilat jari kakiku dalam setengah hari." Raja Iblis menghela napas. Dari dalam kabut iblis, terdengar suara lantunan doa Buddha. Itu adalah biksu bertubuh kekar yang telah tiba. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengaktifkan tongkat 9 cincinnya. 9 cincin emas pada tongkat itu bersinar terang di sekelilingnya dan menembus kabut iblis lalu menghilangkannya. Sang biksu baru saja mengusir kabut iblis ketika tiba-tiba ia merasakan tubuh panas menerjang ke dalam pelukannya, hampir membuat hati seorang Buddha bergejolak. Wanita yang menerjang ke dalam pelukannya adalah wanita istana Li Qing yang dingin dan angkuh, yang kini setengah telanjang dan hampir menelanjangi dirinya sendiri. Biksu itu dengan cepat mendorongnya menjauh dan berteriak, "Kakak Yu, kamu terkena sihir iblis. Kenapa kamu belum bangun?" Wanita berbaju biru, Yue, dibangunkan oleh lantunan doa Buddha. Iblis-iblis dalam dirinya pun menghilang. Wajahnya sedikit memerah, dan ia buru-buru menutupi dirinya dengan pakaiannya sambil berkata, "Aku malu. Aku berada di bawah pengaruh jalan setan, dan mereka telah lolos." Jinmu, pemimpin sekte iblis surgawi, tentu saja mahir dalam sihir iblis dan paling terampil dalam menyihir orang dan merusak jalan hidup mereka. Biksu muda itu mencengkeram tongkatnya. Cincin emasnya bergemerincing membantu menekan gejolak batin wanita itu. Dia berkata, "Tetapi dengan biksu sederhana ini di sini, dia tidak bisa menimbulkan banyak masalah." Yue menenangkan diri dan berkata, "Perahunya terlalu cepat. Begitu kita berhasil lolos, akan sulit untuk mengejarnya. Kakak Yu tidak perlu khawatir. Dia tidak bisa melarikan diri."
Di belakang mereka, sarjana muda itu mengikuti dan berkata, "Saya Lan Yu, murid dari guru miskin Sekte Prinsip Miskin. Saya memberi salam kepada kakak senior Banci." Banci? Sorry, bukan Banci itu ya. Oke, lanjut. "Saya memberi salam kepada kakak senior Banci dan saudari senior Yu. Kali ini kita bukan satu-satunya yang memburu Raja Iblis Langit. Hampir semua rekan di dunia bela diri telah dimobilisasi dan memasang jaring yang tidak akan membiarkan lolos." Tepat saat Biksu Banci hendak berbicara, segerombolan serangga terbang ke arah mereka. Seekor ular merah besar yang menunggangi energi iblis bergerak dengan kecepatan luar biasa dan segera tiba di samping mereka. Ini kakak senior Qiu Yue dan Sang Qibao dan Tuan Muda Long Jiaonan dari Yu Longmen. Sarjana Lan Yu memandang sekeliling dan berkata, "Long Jiaonan adalah pria aneh dan jahat yang memiliki kecenderungan terhadap laki-laki. Dia mengejar saya sejak lama karena saya tampan. Kita harus menghindarinya." Tepat pada saat itu, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba saling bersilangan dan diselimuti awan di perkenalan. Sangat mempesona. Mata Biksu Banci itu berbinar dan ia segera berkata, "Aku ingin tahu ahli dari sekte pedang mana yang menghalangi Raja Iblis Langit. Ayo kita pergi secepatnya." Semua orang mengejar, hanya untuk melihat sesosok makhluk melompat seperti kera di langit di atas awan, mengejar ke arah yang dituju kapal harta karun itu. Dia adalah Yuan Shan, seorang pendekar pedang muda dan master dari sekte pedang kera. Lan Yu mengenali pria itu dan dengan cepat berteriak, "Kakak senior Yuan Shan, pemimpin sekte iblis surgawi tidak bisa melarikan diri. Mengapa kita tidak mengepungnya saja?" Yuan Shan berhenti dan menunggu mereka tiba. Dia berkata, "Raja Iblis Langit memiliki pedang yang berharga. Dia menghancurkan peluru pedangku. Kapalnya aneh. Itu bukan terbuat dari kayu, tetapi dari besi. Aku menusuknya 1000 kali, tetapi tidak bisa menghancurkannya. Benda ini terbuat dari besi hitam." Yue berkata, "Ketika kapal ini menabrak pedang es Lihen, kapal ini tidak hancur. Sebaliknya, kapal ini menghancurkan pedang es Lihen. Sebuah kapal berbadan besi yang bisa terbang." Semua orang saling memandang dengan kebingungan. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu berat bisa terbang? Qinmu menapis Yuan Shan dan segera melihat sekelilingnya. Dia melihat bahwa kapal harta karun itu penuh dengan lubang akibat tebasan pedang dan udara bocor dari segala sisi. Yuan Shan dari sekte pedang keras sangat lincah, melompat dan menusuk dengan ilmu pedang yang tajam dan tak terduga. Untungnya, kapal itu terbuat dari besi hitam dan sangat kokoh, mampu menahan serangan pendekar pedang ulung ini. Namun, kabin itu juga berangin yang memperlambat laju kapal harta karun tersebut. Selain itu, haluan kapal dipenggal dengan pedang es raksasa, menyebabkan robekan besar di dalamnya. Saat melaju dengan kecepatan penuh, angin menerobos masuk ke lambung kapal, membuat kapal jauh lebih lambat daripada saat mencapai kecepatan puncaknya. Seandainya aku bisa berhenti, aku bisa perbaiki dalam setengah hari. Tapi orang-orang ini tidak mau memberiku waktu setengah hari. Untungnya, kita tidak jauh dari reruntuhan besar. Saat dia sedang memikirkan hal itu, suara Huling terdengar. "Tuan Muda, apakah Anda tidak menyadarinya? Kapal kita sedang tenggelam, dan tidak lama lagi kita akan sampai ke daratan." Qinmu memang melihat bahwa meskipun kapal harta karun itu masih melaju ke depan, kapal itu perlahan mulai tenggelam ke dalam lautan awan. Qinmu berkata dengan tegas, "Ling suruh bangun si pemalas itu. Sekarang giliran dia yang bekerja." Raja Iblis Langit meraung marah. "Dasar bocah, siapa yang kau sebut pemalas? Aku jelas-jelas sudah melakukan bagianku." Huling memutar bola matanya. "Aku tidak membicarakanmu. Lihat betapa cakapnya dirimu. Tuan Muda sedang membicarakan si gemuk panjang. Si gemuk panjang, bangun, jangan tidur. Kapal akan segera mendarat. Tuan Muda bilang akan ada beberapa goncangan." Naga Kilin perlahan berdiri, merangkak keluar dari kabin dengan lesu. Merunduk rata di tanah. Dengan agak kesal, ia berkata, "Beberapa hari yang lalu ia memanggilku naga besar." Qinmu sedikit khawatir. Dia dengan cepat menyapu barang-barang tahun baru yang tersisa di kabin,
memasukkannya ke dalam tas Tauti, lalu menahan Raja Iblis Langit dan memasukkannya ke dalam tas Tauti. Mulut tas Tauti itu tidak besar dan hanya cukup untuk memasukkan satu kaki ke dalamnya. Chinmu hendak mengungkap tubuh Dewa Iblis ketika Raja Iblis meraung. "Apa yang kau lakukan? Jangan dibongkar. Kesadaranku saat ini terungkap di dalam tubuh ini. Jika kau mengungkapnya, kau juga akan menyebarkan kesadaranku. Apa kau tidak tahu cara menggunakan tas ini? Gunakan energi vitalmu untuk menyalakan mulut Tauti." Mata Chinmu berbinar, dan energi vitalnya melonjak, dan mengarahkan ki vitalnya ke mulut tas Tauti. Tiba-tiba, mulut tas Tauti melebar, berubah menjadi mulut Tauti raksasa, dengan keliling 6 atau 7 jang, yang menelan tubuh Raja Iblis alam surgawi secara utuh. Chinmu terkejut sekaligus gembira. Dia mengikat tas itu di pinggangnya, melompat ke punggung naga bersama Hongling Er dan berteriak, "Tinggalkan kapal dan pergi." Awan berapi-api muncul dari bawah kaki makhluk mirip naga itu, naik dari kapal yang telah jatuh di bawah awan dan mulai turun. Naga Kilin berkata dengan suara sederhana dan jujur, "Tuan, Saudari Ling Er, kalian berdua bertambah gemuk lagi ya? Kalian jauh lebih berat dari sebelumnya. Kamulah yang gemuk." Rubah kecil itu berkata dengan marah, "Lihat, betapa gemuknya kamu sekarang. Orang dewasa di keluarga Tuan Muda sangat ganas. Jika kamu semakin gemuk, kamu akan dibunuh saat tahun baru." Saat mereka sedang berbicara, kapal harta karun itu menabrak gunung dengan suara keras, hancur berkeping-keping. 3 tungku meledak, diikuti oleh 3 ledakan keras lainnya. Pecahan besi hitam dan tembaga hitam berterbangan kemana-mana. Dampak dahsyatnya menghancurkan kawasan hutan yang luas, dan jamur awan bergulungan naik ke langit di atas hutan, mengubah segalanya menjadi hitam. Naga Kilin segera berlari. Awan berapi di bawah kaki bergejolak dan semakin intens, sangat meningkatkan kecepatannya. Namun, ia sudah terengah-engah setelah berlari hanya sejauh 10 mil. Tepat pada saat itu, lebih dari 10 cermin tiba-tiba muncul di sekeliling Naga Kilin. Cermin-cermin ini muncul dari gunung di bawah, masing-masing dengan 8 sisi, dan berputar mengelilinginya. Cermin-cermin itu membesar karena angin, berdiameter sekitar 10 kaki, dan berukuran sekitar 100 kaki dari mereka. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan, Naga Kilin itu turun, tetapi pada saat itu, sebuah cermin terbang dari bawah dan menghalangi jalannya. Naga Kilin itu hendak berlari ke atas, di mana sebuah cermin juga tergantung terbalik. Seberkas cahaya pedang melesat keluar dari gunung, menyinari sebuah cermin dengan bunyi bentang. Cermin itu memantulkan cahaya pedang tersebut ke cermin yang lain. Kemudian cermin-cermin saling memantulkan satu sama lain, dan cahaya pedang terbang dari gunung di bawah memantul dari cermin-cermin tersebut, menyebabkan cahaya pedang berlipat ganda dan dengan cepat membentuk jaring menjadi semakin padat. Sementara itu dari puncak gunung, lebih banyak lagi pedang cahaya berterbangan melesat ke arah cermin-cermin itu. Formasi yang aneh sekali. Chinmu merasa ngeri. Ini adalah formasi pedang yang menggunakan cermin untuk menyusun susunannya. Cermin-cermin itu memantulkan cahaya pedang, membuat pedang cahaya semakin padat tanpa hampir kehilangan energi. Namun, menghancurkan formasi pedang ini dengan mudah cukup menghancurkan cermin-cermin ini. Chinmu mengangkat dan menunjuk. Pedang kecil itu dikurung oleh salah satu cermin terang. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah pedang pelindung kecil, dan serangkaian suara dentingan terdengar menjatuhkan pedang kecil itu. Pedang itu bergoyang dan jatuh ke hutan di bawah. Tingkat mendorongnya jauh lebih tinggi dariku. Dia mungkin makhluk gaib di alam 6 harmoni atau alam 7 bintang. Hati Chinmu sedikit mencekam. Dia mengeluarkan sarung pedangnya dan bersiap untuk mengambil pedang pelindung kecil. Ruang gerak Naga Kilin semakin menyempit. Tiba-tiba, ia mengguncang dan meraung. Raungan itu seperti 10.000 petir yang meledak secara bersamaan. Cermin-cermin di udara hancur berkeping-keping sebagai respon. Jaringan pedang yang sangat padat itu lenyap seketika karena kehilangan penopangnya.
Sebuah suara mengejutkan terdengar dari puncak bukit di bawah. Kuat sekali binatang ini, kemampuannya sangat tinggi. Saat mendengar kata binatang buas, naga kilin itu menjadi marah dan menyemburkan bola api ke arah gunung di bawah. Sebuah cahaya pedang terbang ke samping dari puncak gunung, tetapi orang dan pedang itu telah menyatu menjadi satu untuk menghindari serangan naga kilin. Puncak gunung itu meledak dengan gemuruh yang memekakan telinga, dan awan api yang mengepul menyapu dan mengoyak ke segala arah. Tersebarnya cahaya pedang menjauh dari sosok itu yang jatuh ke hutan terguling-guling. Namun orang itu masih hidup. Dia melayang ke udara dengan sebuah cermin terang terbentang di depannya. Cermin itu bersinar terang dan cahaya pedang menyapu ke arah seperti pilar. Naga kilin melesat pergi, meninggalkan cahaya pedang di belakangnya. Namun cahaya pedang itu masih lebih cepat daripada naga kilin. Setelah tersusul, tubuh naga kilin bergoyang dan membesar, menampilkan wujud aslinya. Ia menjadi binatang raksasa sepanjang lebih dari 40 kaki, dan ekornya yang besar menyapu ke belakang, menghancurkan cahaya pedang menjadi debu. Hewan yang sangat besar, seru pendekar pedang itu dengan terkejut. Naga kilin menjadi sangat marah, menoleh, membuka mulut dan melepaskan seberkas cahaya yang meraung. Pendekar pedang itu merasakan bahaya. Ia segera terbang ke udara dan melayang ke awan di atas untuk melarikan diri. Berkas cahaya itu menyilaukan dan sangat intens, membelah awan dengan suara mendesing. Teriakan terdengar dari udara dan tidak jelas apakah pendekar pedang itu masih hidup atau sudah mati. Kemudian, sinar matahari menerobos masuk dari balik awan tebal. "Naga kilin hebat!" seru Huling Er. Cimu memandang awan yang telah terbelah, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Di antara mereka yang mengejar mereka sebelumnya, tingkat pukulan tertinggi dimiliki oleh Long Jiaonan dan wanita yang tampil dingin dari istana Lingqi. Keduanya ahli di alam 7 bintang. Berikutnya adalah biksu, sarjana, dan yang lainnya, yang tingkat kultivasinya berada di antara alam 6 harmoni dan alam 7 bintang. Orang-orang ini adalah garda terdepan. Tujuan mereka hanyalah untuk menyelidiki dan mencari tahu apakah Cinmu memiliki ahli di sekitarnya. Bagaimanapun, Cinmu adalah pemimpin dari sekte iblis surgawi, dan dia pasti memiliki pelindung atau tokoh-tokoh kuat lain di sisinya. Saat ini, naga kilin telah diuji. Kekuatan serangan Long Kilin melampaui kekuatan Long Jiaonan dan yang lainnya, yang berarti makhluk yang lebih kuat harus turun tangan. Cinmu mempertahankan jalur pelariannya tanpa henti untuk melawan Long Jiaonan dan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mencegah para ahli tersembunyi menebak apakah dia memiliki rekan-rekan yang kuat bersamanya. Jika mereka tidak dapat menebaknya, mereka harus membiarkan Long Jiaonan dan yang lainnya mengujinya, yang pada gilirannya akan diberikan kesempatan untuk memasuki reruntuhan besar. Itu sebenarnya akan menjadi pilihan teraman. Sekarang, setelah naga kilin mengambil langkahnya, kesempatan ini telah sirna. Dia mengirimkan bantuan kepada para ahli dari sekte iblis surgawi untuk membantu para korban bencana. Tetapi dia tidak memiliki pelindung yang menyertainya. "Kita kurang dari 1000 mil dari reruntuhan besar. Ayo lari." Cinmu menghembuskan nafas pengap dan berkata dengan suara berat, "Semakin dekat kita ke reruntuhan besar, kita akan semakin aman." Tak lama kemudian, naga kilin berlari lebih dari 100 mil di bawah awan tanpa dikejar. Tiba-tiba, Cinmu berkata, "Berhenti dan mendaratlah di pegunungan di bawah." Naga kilin itu berhenti, menyusut, dan turun ke pegunungan di bawah. Tiba di sebuah lembah yang tertutup es dan salju. Salju itu lebih dari 10 kaki di dalamnya, dan pegunungan di sekitarnya berwarna putih dan sunyi, tanpa ada desa di sekitarnya. Cinmu melepaskan energi batinnya, menyebabkan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dan menumpuk dalam waktu singkat, membentuk 4 altar tulang putih. Dia mengeluarkan 4 patung dewa iblis yang tersembunyi di dalam tas Taoti, menempatkannya di atas altar 4 tulang putih, mengeluarkan jimat sekte Hongsan, dan mulai melakukan ritual sambil berdiri di atas altar. Jimat sekte Hongsan untuk memanggil iblis dan dewa.
Patung keempat ini adalah patung Dewa Iblis. Raja Iblis Dutian memerintahkannya untuk mengukir 5 patung Dewa Iblis yang merencanakan makar terhadapnya dan tidak mematuhi perintahnya. Namun Chinmu hanya memanggil 1, dan masih ada 4 patung Dewa Iblis yang belum dia gunakan. Dasar bocah nakal, jika kau memanggil wujud asliku, aku bisa membunuh mereka semua. Terdengar suara ganas Raja Iblis Dutian dari dalam tas Tauti. Chinmu mengabaikannya, dan bahasa iblis yang sama samar keluar dari mulutnya. Jimat itu berputar dan semakin banyak run menyala di patung Dewa Iblis pertama. Perlahan-lahan, Chinmu menjalin hubungan dengan Dewa Iblis dari dunia lain, menggunakan dirinya sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan Dewa Iblis. Seperti dugaanku, ini adalah jalan iblis, bersembunyi di sini untuk memanggil iblis. Sebuah suara tua terdengar. Kalian sering mengatakan bahwa kalian bukan sekte setan, tetapi apa bedanya tindakan kalian dengan tindakan para setan? Seorang pendekar tahu tua lewat, hanya membawa cambuk di tangan dan pedang di punggung. Saat Chinmu sedang fokus memanggil iblis, ketika tiba-tiba semburan cahaya merah muncul, membuat lembah yang tertutup salju tampak seperti berlumuran darah. Cahaya merah darah melesat ke langit, mencapai ketinggian sekitar 100 kaki. Kilat yang berderak berubah menjadi petir yang berputar-putar, meledak ke segala arah dengan suara berderak. Petir-petir itu menghantam tebing-tebing di sekitar lembah, melelehkan salju, dan bahkan melelehkan bebatuan dengan lava yang mengalir turun dari tebing. Kilat menyambar dan mendesis di sekitar cahaya merah tua, membentuk jaring petir. Sebuah kekuatan magis yang mengerikan menerobos masuk dari dunia lain, menghantam patung di altar dengan cahaya merah tua itu. Patung kayu itu tiba-tiba retak, membesar, tumbuh semakin tinggi, dan menjadi semakin menakutkan. Dari kantung Tauti di pinggang Chinmu, terdengar suara marah dan cemas dari Raja Iblis Langit yang meraung, "Dasar bocah, kau menahan diri saat memanggil Dewa Iblis Sungai terakhir kali kan? Dewa Iblis Wabah yang kau panggil kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya." Dia telah berbuat salah kepada Chinmu. Chinmu memanggil Dewa Iblis Jiahe di Akademi Kekaisaran. Meskipun dia tahu banyak tentang bahasa iblis, dia belum sepenuhnya menguasainya. Namun selama beberapa hari terakhir, dia telah mencerna bahasa iblis yang dipelajarinya ketika dia membuat perjanjian dengan Raja Iblis Surgawi. Dia semakin menguasai banyak bahasa iblis, sehingga Dewa Iblis yang dipanggilnya menjadi lebih kuat. Terakhir kali, dia tidak sengaja menahan kekuatan penuhnya. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, pendeta tahu tua itu kehilangan ketenangannya. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia menyerahkan cambuknya sambil berkata, "Pergi." Oke guys, cukup sekian spoiler episode 74 Tales of Herding Gods. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tekan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info seputar anime seru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.